Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haikal Reza Kurniawan dari MRKG 6B akan mempresentasikan PowerPoint dengan judul Perkuatan Struktur Beton menggunakan metode VRP, Fiber Reinforced Polymer. Apa yang dimaksud dengan perkuatan pada sebuah struktur? Perkuatan struktur dilakukan pada sebuah struktur ketika sebuah struktur sudah tidak mampu menahan beban hidup maupun beban mati yang berada pada sebuah struktur tersebut. Kapan bangunan memerlukan perkuatan struktur? 1. Adanya peningkatan beban. Perkuatan struktur memerlukan apabila beban yang ditanggung struktur beton meningkat. Hal ini dapat terjadi karena adanya penambahan beban hidup yang lebih tinggi, beban roda yang meningkat, pemasangan alat berat atau getaran. Yang kedua, terdapat kerusakan pada bagian struktur beton. Bangunan memerlukan perbaikan struktur apabila terdapat kerusakan pada bagian struktural. Kerusakan ini dapat terjadi akibat penuaan bahan konstruksi, kebakaran, korosi tulangan baja, atau benturan kendaraan. Yang ketiga, diperlukannya penyesuaian struktur perkuatan. Perkuatan struktur pada bangunan diperlukan apabila penyesuaian atau peningkatan pada struktur bangunan. Hal ini dapat terjadi akibat pembatasan defleksi, pengurangan tegangan pada tulangan baja, atau pengurangan lebar bangunan. Yang keempat, adanya modifikasi pada struktur bangunan. Modifikasi sistem struktur bangunan tentu saja memerlukan perkuatan struktur. Modifikasi struktur bangunan mencakup proses penghapusan dinding atau kolom bukaan yang memotong plat. Modifikasi ini memerlukan perkuatan struktur untuk menjaga kekokohan bangunan sebelum dan sesudah modifikasi. Yang kelima, terdapat kesalahan desain bangunan. Perkuatan struktur beton bangunan diperlukan apabila terdapat kesalahan dalam perencanaan atau konstruksi bangunan. Adanya kesalahan fatal seperti ini dapat menyebabkan bangunan runtuh karena dimensi desain yang tidak memadai dan baja tulangan yang tidak mencukupi. Ada beberapa proses perkuatan struktur, yaitu 1. Melakukan review struktur, yang kedua melakukan analisa struktur, yang ketiga mempersiapkan metode dan material perkuatan, yang keempat memulai pelaksanaannya. Ya, kita di sini memasuki topik utama kita, yaitu VRP, Fiber Reinforced Polymer. Fiber Reinforced Polymer atau VRP adalah inovasi perkuatan komposit yang saat ini banyak digunakan sebagai perkuatan eksternal tambahan pada struktur karena sifatnya setelah dipasang pada struktur beton mampu menghilangkan kekurangan beton yang getas menjadi struktur yang daktil. Komposit VRP dapat menjadi alternatif yang murah untuk memulihkan atau meningkatkan kinerja yang ada pada kolom beton. Fungsi perkuatan struktur VRP, yaitu menahan beban yang lebih tinggi. VRP mampu menahan beban yang lebih tinggi dibandingkan material konvensional seperti baja. Hal ini memungkinkan berkurangnya potensi kerusakan pada struktur bangunan saat terjadi gempa. Juga VRP mampu menahan gaya tarik yang timbul terjadi saat gempa. Yang kedua, memperbaiki kehilangan kekuatan. Jika sebelumnya bangunan telah mengalami kerusakan, VRP berfungsi untuk memperbaiki dan memperkuat elemen struktural yang melemah. Hal ini bermaksud untuk memulihkan kekuatan dan integritas struktur bangunan sehingga dapat tetap berdiri setelah terjadinya gempa. Yang ketiga, bisa menahan beban yang lebih tinggi. Duktilitas mengacu pada kemampuan struktur untuk mengalami deformasi yang terkendali saat terjadi gempa. Dengan menggunakan VRP, struktur dapat dirancang agar memiliki sifat duktilitas yang lebih baik, sehingga mampu menyerap energi yang dihasilkan oleh gempa. Hal ini mengurangi risiko keruntuhan yang tiba-tiba dan memberikan waktu bagi penghuni bangunan untuk keluar dengan aman. Yang keempat, distribusi gaya gempa. VRP dapat digunakan untuk mendistribusikan gaya gempa secara merata ke seluruh struktur bangunan. Dengan memperkuat elemen struktur yang rentan terhadap keruntuhan seperti kolom dan balok, menggunakan VRP, gaya gempa dapat disebarkan dengan lebih baik ke seluruh bangunan. Hal ini mengurangi konsentrasi gaya gempa pada titik-titik tertentu dan mengurangi risiko keruntuhan struktur.
Yang kelima, peningkatan kekakuan struktur. VRP memiliki kekakuan yang tinggi sehingga dapat meningkatkan kekakuan struktur bangunan. Dengan meningkatkan kekakuan, bangunan dapat menahan deformasi dari getaran yang disebabkan oleh gempa. Keberadaan VRP secara signifikan meningkatkan respons struktur terhadap gempa dan mengurangi risiko kerusakan. Kelebihan dan kekurangan VRP. Kelebihannya yaitu ada tidak berkarat atau tahan terhadap korosi. Yang kedua, dibandingkan material baja, VRP memiliki volume lebih rendah, sehingga pertambahan beban struktur beton yang diperkuat berkurang. Yang ketiga, ada ukurannya yang panjang, yakni mencapai 100 meter, menghilangkan peluang adanya kebutuhan ambungan perkuatan. Yang terakhir, pemasangan lebih mudah. Kekurangan VRP yaitu VRP masih jarang diproduksi di Indonesia. Bahan yang digunakan dalam proses pekerjaan VRP adalah karbon aramid glass. Bahan tersebut merupakan bahan dasar yang digunakan dalam metode VRP. Namun, yang paling sering digunakan yaitu dengan menggunakan bahan karbon, karena karbon memiliki tegangan yang lebih tinggi daripada aramid maupun glass. Yang kedua ada primer perekat, yang terakhir ada cairan epoksi. Di sini saya akan menjelaskan metode VRP dengan memperlihatkan video. Cara yang pertama yaitu menghaluskan permukaan beton agar pori-pori beton terbuka supaya cairan perekat dapat memasuki pori-pori tersebut. Yang kedua itu mengaplikasikan cairan perekat untuk menempelkan wrap. Yang ketiga, pengadukan cairan epoksi yang akan dioleskan pada wrap VRP. Ya, selanjutnya itu pengaplikasian cairan epoksi terhadap wrap VRP yang akan dipasang. Di langkah terakhir, pemasangan VRP ke permukaan beton. Ya, bisa dilihat pemasangan VRP ini tergolong cukup mudah karena tidak membutuhkan banyak pekerjaan dalam pengaplikasiannya. Dan untuk memastikan bahwa VRP ini merekat ke permukaan beton, kita dapat menggunakan scraper ataupun roller untuk proses pemasangannya. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Terakhir, semoga penjelasan saya dapat diterima dan dapat dimengerti oleh teman-teman yang mendengarkan. Sekian, terima kasih.